Hukum jual beli nomor 2 sunnah. Nah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi mawalah. Hukum kedua daripada hukum-hukumnya jual beli yang wajib kita pelajarin jika mengerjakan perihal tersebut, yaitu hukumnya adalah sunnah. Dan sunnah ini bisa terjadi di beberapa masalah. Ayo. Sunnah pada perkara yang sunnah diantaranya menjual barang yang disertai dengan niat salihah atau niat yang baik. Nah, kita tidak ragukan lagi waktu satu orang buka toko, punya usaha dan lain-lain, tujuannya dia ya untuk mencari penghasilan. Labas, tidak masalah sama sekali. Bas cuma nanti tambahin aja niat yang salihah dari pekerjaan tersebut. Dan niat yang salihah ini tidak membutuhkan dana apapun atau biaya apapun untuk masalah niat. Hanya pas perihal antara inti sama Allah Subhanahu wa taala, inti tembuskan dalam hatinya inti aja. Misalnya kita sekarang jual makanan, niatnya supaya orang yang makan ini bisa kuat untuk taatir rahman, masalah untuk ngasih makan orang yang tidak mampu dan lain-lain. Berarti niat merubah pekerjaannya kita memang zahirnya semacam kayak toko usaha atau tempat usaha, cuma di hadapannya Allah bisa tempat ibadah bin niyatus salihah. Niat 1, 2, 3, 4, 5. Apa sekarang mau buka toko usaha apa? Misalnya toko misalnya ini apapun, misalnya sembako dan lain-lain. Sebelum niat buka saja satu niat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah itu sudah kita tidak punya niat lagi yang bisa kita timbulkan di hati kita sebagaimana niatnya salafus saleh. Waktu mereka juga usaha. Begitu ya. Contoh, menjual baju agar pembeli dapat menutupi auratnya. Akan menutupi auratnya. Kita niatkan, nanti masalahnya dipakai dan dipakai itu bukan urusannya inti, itu urusannya haknya pembeli. Cuman hubungannya inti sama Allah telah sampai. Allah tidak bakal meninggalkan apa niat baik yang inti timbulkan di hatinya inti. Dan untuk menimbulkan niat semacam ini bukan mudah, meskipun tidak menggunakan biaya apapun, tidak butuh tenaga apapun, tidak mudah. Kenapa? Karena urusannya butuh taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada taufiknya Allah, pokok ambisinya bagaimana ini laku, bagaimana ini habis barangnya, bagaimana inilah. Boleh, tidak katakan tidak. Betul, boleh ente ambisi, kata punya semangat agar barang yang ente milikin cepat laku, habis, bisa kulak lagi dan lain-lain, tidak masalah. Cuman tambahin aja pas di dalamnya niat yang salihah. Ayo. Berikutnya, jadi supaya dapat dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Betul ya? menjual makanan atau minuman dengan harga yang murah pada saat terjadinya kenaikan harga. Nah, pada harga naik, ente jual agak murah sedikit. Tujuannya apa? Untuk membantu kaum muslimin yang tidak mampu. Bukan jual dengan rugi, tidak. Misalnya jual harga normalnya 9.000 dijual 8.500, tujuannya supaya orang bisa bantu. Dan ditujukan kepada fakir miskin yang tidak mampu. Ini termasuk salah satu sedekah yang khalis liwajillah. Kenapa dibilang? Karena fakir miskin itu sendiri juga tidak tahu kalau dia dibantu. Itu kenapa? Karena mestinya harganya 9.000, dia kurangi 8.500, niatnya dia 500-nya untuk sedekah. Itu ya. Hukum jual beli yang ketiga makruh. Nah, pada perkara yang makruh diantaranya, dia bilang ini tasaddaqa ahadukum biyamini hatta la ta'lib shimaluh. Bersedekah dengan tangan kanannya sehingga tangan kirinya pun tidak tahu. Artinya apa? Fi ikhfa, sangat menutupin. Di antaranya ini katanya ulama mengurangi harga. Yang seharusnya sekian dikurangi sekian, tujuannya untuk bantu dia. Jadi kalau kita tahu pembelinya tidak mampu, kita kurangin harga. Ayo. Atau kita tambahin, ada sebagian ulama punya toko, dia punya toko perajangan harga bani sembako. Waktu ada orang mau beli misalnya beras 5 kilo, setelah ditimbang ditambahin sama dirinya sendiri setengah kilo kata. Orangnya tidak tahu. Jadi dia pulang ke rumahnya bawa 5,5 kilo sebetulnya, bukan 5 kilo. Tapi orangnya itu pun sendiri tidak tahu. Begitu ya. Mengadakan akad jual beli setelah azan pertama pada hari Jumat bagi seseorang yang rumahnya jauh dari masjid. Nah, itu hukumnya makruh. Karena apa? Karena dikhawatirkan terlambat dengan sebab jual beli yang dia kerjakan di rumahnya, terlambat untuk hadir sholat Jumat. Karena di sholat Jumat ada 2 azan. Azan pertama sama azan kedua. Rumahnya agak jauh. Khilaf kalau rumahnya dekat, akan nututin. Setelah azan pertama tidak masalah karena hukum berhubungan dengan azan yang kedua. Ya, cuman makruh tetap.
Orang ngadakan sudah adzan yang pertama masih saya jual saya beli, saya jual saya beli. Hukumnya apa? Makruh. Itu ya. Karena dikhawatirkan akan terlambat untuk menghadiri sholat Jumat. Nah, Menjual rumah atau tanah di kota Makkah Mukarramah. sangat dikatakan makruh juga. Kenapa? Karena tempat yang mulia, di kota yang mulia. Seharusnya ente punya tanah meskipun kecil jangan sampai dijual. Begitu juga sebagian ulama, tapi ini tidak ada nas, ini sebagian ulama mengatakan kalau kita punya tempat di kota-kota yang mulia, di situ tempat banyaknya orang saleh, orang wali, jangan dijual. Selama tidak membutuhkan. Kenapa? Karena kita mujawarah dengan orang-orang saleh pengaruh. Itu ya. Kecuali jika terdapat kepentingan yang darurat, maka hukumnya tidak makruh. Nah, Bertransaksi jual beli dengan seseorang yang sebagian besar uangnya didapatkan dari harta yang haram. begitu juga makruh. Zaid ini mau transaksi atau mau jual apapun, ini mau jual apapun dalam jumlah ya, ada istilahnya setiap kontinu, tiap seminggu sekali mengadakan perihal tersebut atau hanya sekali. Zaid mau jual barangnya ke masalahnya Bakar, menjual mobil atau menjual makanan atau menjual pakaian dan lain-lain kepada Bakar. Berapa harganya ini? Misalnya 20 juta. Lah, kemudian Zaid ini tahu kalau Bakar ini 60 atau 70% dari uangnya dari hasil yang kurang baik, dari riba dan lain-lain. Makruh bagi Zaid jual ke Bakar. Kenapa? Karena khawatir yang digunakan untuk bayar adalah dari uang riba itu. Tapi tidak tahu, dia tidak pasti. Selama tidak pasti uang yang akan dibayarkan adalah uang riba, maka hukumnya masih dalam kategori makruh. Tapi kalau jelas-jelasan Bakar ini mengatakan, ya Zaid, sudah barangnya kamu saya beli dari harga 20 juta, saya beli 22 juta atau 25 juta, saya punya bunga bank mau saya bayarkan ke kamu. Nah, itu jelas-jelas 100% haram. Karena uang yang dibayarkan bukan haknya dia, uang riba. Ayo. Dan hal ini Orang itu ada tiga. Ada kalanya Bakar ini yang sudah jelas-jelas bersaing 100%, ini istilahnya bisa dikatakan bukan 100%, bisa dikatakan ini ghalabatul dzan, uangnya dari jalur yang halal yang akan dibayarkan. Maka ini tidak ada masalah. Lebih utama jual ke dia. Ada kalanya Bakar ini punya kerjaan yang bersih, punya kerjaan yang riba juga. Kalau sekiranya seandainya dia itu akan menjual dari uang yang haram, maka haram diterima. Kalau seandainya akan dijual dari yang halal, maka boleh diterima. Punya kerjaan yang ribawi dengan urusan dengan bank, punya kerjaan sawah yang akan dibayarkan nanti 20 juta dari hasil sawahnya dia, bukan dari ribanya dia, maka hukumnya boleh. Yang ketiga, kita ketahui bahkan tidak punya kecuali haram, tidak punya kecuali urusan bank, maka haram kita terima untuk jual beli sama dia, karena mau tidak mau yang akan dibayarkan uang haram nanti. Dan hal ini selama tidak diketahui bahwa uang yang dibayarkan tersebut didapatkan dari harta yang haram. Iya, kaif kita mengetahui? Tidak bisa mengetahui kecuali dari dia sendiri, atau mungkin dari orang-orang dekat dia yang disuruh ngambil dari bunganya bank, atau misalnya hasil riba garat atau riba aliyat atau riba nasa atau riba al-fadl yang dia buat, kemudian hasilnya dibayarkan ke kita. Begitu ya. Adapun jika telah diketahui maka hukumnya haram. Haram. Ya. Faidah, hukum menjual makanan dan kain kafan. Sama kayak satu orang datang ke satu orang yang lain yang mampu, orang kurang mampu datang ke satu yang mampu, dikasih pilihan sama dia antara di Saudi kejadiannya, antara dikasih misalnya 20 juta dari uang yang halal atau 2 miliar dari uang yang hasil bunga bank. Lah kira-kira kalau kita suruh milih yang mana? Jangan mikirkan jumlah, tapi mikirkan dulu hisabat amam Allah yaumul qiyamah. Sebab jumlah sebanyak apapun akan ada hisabatnya nanti. Yang pasti itu akan habis, mau halal atau haram. Yang tidak habis hisabatnya, muskilahnya. Falidzalika orang harus mikir, oh gimana sekarang kalau misalnya kita ngeletakkan uang di bank, uang itu dikemanakan? Kalau kita misalnya mau tidak mau, kita minta, kita tidak minta bakal dikasih sama bank. Cuman uang itu mau dikemanakan, hasilnya tambahannya ribanya itu misalnya. Boleh digunakan untuk satu dari dua perkara. Perkara yang pertama,
Masalihul 'amah la tata'allaq bil ibadah. Untuk kepentingan umum yang tidak bersifat ibadah. Seperti apa misalnya? Seperti ada satu kampung jalannya rusak. Kalau sudah musim hujan orang tidak bisa masuk. Dibuat untuk betulkan jalan. Atau misalnya ada perkampungan butuh kamar mandi, butuh WC dan lain-lain. Halas. Ente buat dari situ tidak masalah. Karena dari WC ke WC. Yang kedua, untuk orang yang sudah sampai ke keadaan boleh makan bangkai dikarenakan sangat laparnya mau mati, boleh makan bangkai. Ada kejadian-kejadian nasallallahu yang kena musibah-musibah, tidak ada yang mau dimakan mereka ini. Nah itu boleh bagi mereka meskipun makan dari uang riba. Sebagian ulama berfatwa begitu. Di dua masalah ini boleh kita gunakan bank. Sebab katanya sebagian orang kalau kita tidak ambil, mereka akan gunakan dikasihkan kepada jalur-jalur yang lain akan digunakan untuk menghancurkan Islam. Kalau kita biarkan, kalau kita tidak ambil, tidak masalah kita ambil, kita gunakan untuk dua poin ini. Satu, kelihatan jalan misalnya rusak di kampung, geretakan semua orang tidak bisa masuk kecuali dengan bisikil anfus kita betulkan. Atau di butuh kamar mandi, tapi kalau bangun masjid, bangun musalla, ngasih makan orang tidak boleh. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sifatnya bukan ibadah, bukan sifatnya makan minuman ini. Misalnya sifatnya untuk masalihul 'amah la tata'allaq bil ibadah. Bentuk apa ya? Hukum menjual makanan dan kain kafan adalah makruh. Iya. Kenapa? Karena kalau makanan ini mengharap katanya ulama, kata ilahnya ulama, ini kalau kita menjual makanan mengharap orang lain cepat lapar. Bentuk ini bukan ilah juga sebetulnya. Kalau kain kafan mengharap orang lain cepat meninggal. Tapi ini bukan illah juga sebetulnya katanya Habib. Tidak semua orang begitu. Sebab kalau orang tidak ada mau jual makanan, orang mau beli di mana? Lapar harus lapar. Kematian begitu juga. Kematian mau tidak mau terjadi. Kalau kesulitan orang pada tidak mau jual kain kafan, mau beli di mana orang? Ya. Hal ini jika penjual mengharapkan orang lain dalam keadaan lapar dan cepat meninggal dunia. Aduh, kalau mengharap, kalau tidak mengharap tidak. Ana mengharap semua orang sehat walafiat, cuma supaya kuat taatillah. Ana mengharap semua orang panjang umur, ida ditakdir sesuai dengan takdirnya Allah wafat, bisa ana bantu. Dapat tergantung niatnya. Ya. Oleh karenanya, sebagian dari salafus saleh kurang senang terhadap hal ini. Nah. Hukum keempat mubah. Menjual seluruh barang yang bermanfaat tanpa disertai dengan niat yang baik. Tidak ada niat yang baik selain pas tujuannya dia dapat keuntungan. Jadi mubah, bukan haram, enggak boleh. Udah ada 100% dia, bukan 99,9 tapi 100% tujuannya usaha hanya untuk nyari penghasilan. Tapi tambahin sedikit dari anak solehan tidak mau, tidak masalah. Hukumnya apa mubah? Selama kerjaannya halal, mustawfilus syurut, memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya halal, boleh. Cuman alangkah indahnya supaya umurnya di dunia tidak berlalu dengan begitu saja tanpa ada makna. Meskipun dia zahirnya seakan-akan dari jam 7 pagi kerja sampai jam 5 sore. Zahirnya di dunia, urusan dunia. Tapi dengan perkara niat yang salihah bisa jadi urusan akhirat. Juga yang termasuk ini yang pernah kita lihat sendiri dari amalan guru-guru kita. Kalau kita ini mau usaha, terus kita mau kepingin lancar, itu niatkan meskipun 0,5%, bukan 1%. Untuk hasil kita gunakan untuk bantu fuqara masakin. Itu mujarrab. Ada di kota Madinah yang mungkin ma'ruf bagi jamaah umrah namanya Mat'am Al-Bek. Itu dia abahnya dari mulai zaman abahnya dia itu sudah diwajibkan 1 real dari hasil per kotaknya untuk fuqara masakin. Kemudian waktu abahnya meninggal diteruskan anaknya. Anaknya mengatakan satu yang sudah ditetapkan 1 real yang sudah ditetapkan dari apa kita teruskan. Cuman kita tambahin lagi 1 real untuk apa? Pahalanya untuk apanya. Sekarang tidak karuan tuh orang. Kalau ngelihat kita orang yang beli toko tersebut kayak seakan-akan mau dibagi itu. Saking antrinya orang. Ratusan orang di luar antri untuk dapat giliran beli. Apa sebabnya? Karena ta'amal ma Allah Subhanahu wa taala dia. Itu ya.
hanya sebatas mencari keuntungan dunia. Tidak ada masalah. Nah, basalan keindahnya kalau ditambah dengan niat yang saleh ini. Misalnya saya buka toko niatnya untuk dapat pahala, juga niatnya untuk bantu kaum muslimin, niatnya juga untuk dapat ini keuntungan. Ya. Hukum yang kelima, haram. Nah, Hukum haram ini terbagi menjadi dua bagian sebagai berikut. ya, Haram akan tetapi hukum akad jual belinya tetap sah. sah karena sebab-sebab yang lain diharamkannya, bukan karena zat yang diperjualbelikan. Oleh karenanya hukumnya menjadi haram tapi sah. Ya. Yaitu mengadakan akad jual beli setelah azan kedua pada hari Jumat. Setelah adzan kedua sudah khatib mau naik, masih sempatnya saya jual ya, saya segini tidak berapa berharganya, tidak berapa. Itu hukumnya apa? Haram tapi sah. Kenapa kok dihukumin haram? Karena menyebabkan kita ketinggalan dengarkan khutbah, atau jika termasuk golongan yang wajib dengarkan khutbah, atau ketinggalan sholat itu sendiri. Meskipun ketinggalannya takbiratul ihramnya aja. Atau kalau dihukumin sahnya, sebabnya karena telah memenuhi syarat. Penjual memenuhi syarat, pembeli memenuhi syarat, barang berjual belikan memenuhi syarat, sighahnya juga memenuhi syarat. Maka dihukumin sah. Ayo. Karena dikhawatirkan dapat tertinggal dalam melaksanakan kewajiban sholat Jumat, atau tidak dapat mendengarkan khutbah Jumat, dan sebab dihukuminya sah adalah karena akad yang dilakukan telah terpenuhi rukun-rukunnya dan juga syarat-syaratnya. Makanya terbentuk dua kalimat, ini haram, sah. Haram dikarenakan khawatirkan akan ketinggalan sholat Jumat, sahnya dikarenakan barang yang berjualbelikan telah memenuhi syarat. Ayo. Dalam kitab Asnal Matalib dijelaskan, annan nahya al-warida fil biya'at ala kismain. Ahaduhuma yaqtadil fasad. Yaqtadil fasad artinya menyebabkan akad jual beli tersebut tidak sah. Ayo. Wathani ma la yaqtadihi. Yang tidak menyebabkan akad tersebut menjadi batal, artinya tetap sah cuman haram. Ayo. Wa ja'ala al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ad-dhabit annama kana an-nahyu anhu bisababi mafsadatin nasya'at min ahadi arkanil aqdi fahuwa yaqtadil fasad. Jika sebab kesalahan atau kekurangan itu akan menyebabkan di perihal akad jual beli itu sendiri, baik dari syarat-syaratnya penjual, pembeli, barang perjualbelikan, sighah dan lain-lain, maka akan menyebabkan kebatilan atau ketidakabsahannya akad jual beli yang dikerjakan. Begitu ya. Kan nahyi an bai'i malil ghairi biduni idnih. Jual barangnya orang lain tanpa izinnya, ya tidak sah. Dikarenakan bukan miliknya dia. Begitu ya. Karena seseorang itu tidak bisa dihukumin sah akad jual belinya kecuali terdapat di dirinya dia satu dari tiga. Pertama, milkiyah, artinya barang itu miliknya inti. Inti jual ke orang lain, sah. Yang kedua, wakalah. Ini wakalah. Ini barang bukan punya inti, pas cuma inti diwakilkan sama pemiliknya untuk dijual ke orang lain di pasar atau dimanapun, maka sah inti jual. Yang ketiga, wilayah, kewilayaan. Artinya ini barang bukan punyanya anak, cuma punya anak-anaknya, anak masih kecil, anak walinya. Dan menurut anak lebih utama kalau dijual dulu, dipegang uangnya, nanti kalau sudah besar baru dibelikan lagi. Itu maka hukumnya sah. Kalau seseorang jual barang, dia tidak punya hak kepemilikan, tidak punya wakalah dari orang yang pemiliknya, atau tidak punya wilayah karena dia bukan anaknya atau dan lain-lainnya, maka hukumnya tidak sah jika tanpa izin dari pemilik. Itu ya. Wa ma kana nahyu anhu bisababin aridin kharijin anha fa innahu la yujibul fasad. La yujibul fasad. Perkara-perkara yang lain, kalau ini barang yang berjualbelikan semuanya memenuhi syarat. Cuman karena pas dikerjakannya di waktu adzan kedua setelah sholat Jumat, maka dihukumin haram tapi tidak sah, tetap sah. Ya. Kan nahyi anil bai'i waqtan nida. Waqtan nida ini waktu adzan. Ya. Haram dan hukum akad jual belinya tidak sah. Tidak sah. Yang kedua daripada hukum-hukumnya haram, yaitu haram dan tidak sah. Ya. Kalau barang yang diperjualbelikan tidak memenuhi syarat, seperti apa? Jual pupuk kandang. Jual pupuk kandang tidak sah. Saya jual pupuk kandang ini per saknya dengan harga Rp100.000 misalnya, hukumnya tidak sah. Kenapa kok tidak sah? Karena syarat yang berjualbelikan itu harus barang yang suci. Seluruh barang yang najis tidak sah diperjualbelikan. Lain halnya bukan najis tapi mutanajis.
Maka kita lihat, seandainya bisa disucikan dengan air, maka hukumnya sah untuk diperjualbelikan. Seperti apa? Baju kena najis, sebelum dibersihkan, dicuci, mau dijual ke orang lain, tidak masalah. Kenapa tidak masalah? Karena bisa dicucikan dengan air. Lain halnya kalau kita punya air yang kurang dari 2 kullah mutanajjis, mau kita jual sebelum kita sucikan, tidak sah. Kenapa? Karena tidak bisa disucikan dengan air, tapi bil mukatharah. Atau misalnya kita punya kulit bangkai maitah, kita punya kulit bangkai maitah, mau kita jual ke orang lain sebelum kita dabek, sebelum kita samak, maka hukumnya tidak sah. Begitu ya? Yaitu jika syarat-syarat dalam akad jual belinya tidak terpenuhi. Misal menjual barang yang najis seperti pupuk kandang. Lah kalau kita misalnya pupuk kandang, gimana kita mau jual? Sedangkan kita biasanya kerjanya di situ, misalnya kita punya hewanat, terus kita jadikan pupuk, terus kita mau jual, tidak masalah, dijual dengan zaman pengangkatan hak. Kalau saya jual pupuk kandang ini 1 sak dengan harga 100.000, tidak sah hukumnya. Tapi kalau saya angkat hak saya dari pupuk kandang ini dengan harga 100.000 sah. Ya sama-sama nerima 100.000. Kita jangan mikirin pakai cara apapun aja sebenarnya dapat. Jangan mikir, jangan kita yang penting buat kita ini hanya bagaimana kita nerima uang. Tapi jalurnya ini loh, jalur halal apa haram. Ini akadnya sah apa tidak? Sebagaimana katanya salafus saleh, akan datang di akhir zaman nanti, fala yubali ahadukum mina in iktasabahu. Akan datang di akhir zaman nanti satu orang laki-laki tidak mikir apapun dari jalur manapun, dia dapat penghasilan, mau dari halal atau haram. Yang penting hasil. Begitu. Kalau sudah begitu, nas'alullah al-afiyah, maka Allah akan lempar ke neraka jahanam dari pintu manapun dan akan dipertimbangkan sama sekali sama Allah. Kita harus berpikir bagaimana ini pemasukan dari mana, jalurnya betul apa salah. Oh kalau salah yang dulu-dulu, afallah amma salaf, tidak masalah. Tapi yang di kemudian hari ada perubahan. Sama-sama jual pupuk kandang misalnya 100 sak, 200 sak, tidak masalah sama sekali. Dengan jalur apa? Dengan jalur raf'ul yad. Saya angkat hak saya dari pupuk kandang ini per saknya 100.000 rupiah. Jangan saya jual. Dan harus punya pertimbangan yang sangat besar. Ini perkara penting. Karena menyebabkan keabsahan jual beli atau tidaknya. Kalau sudah akad jual belinya tidak sah, saya jual tidak sah kan? Saya jual pupuk kandang tidak sah. Lah uang yang kita terima bukan haknya kita. Kalau yang pupuk kandang diterima bukan punya dia juga. Ya taratab alaih milkiyah. Wa in kan ikhtisas la yutamallak. Begitu ya? Seperti pupuk kandang, kecuali jika lafaz yang diucapkan dalam akad jual beli tersebut adalah dengan cara memindahkan hak, yaitu raf'ul yad, maka hukumnya tidak haram dan sah. Dan sah. Ya? Contoh, saya pindahkan hak saya kepadamu atas pupuk kandang ini dengan harga Rp50.000. Menerima Rp50.000 dari pembeli, alhamdulillah halal. Sah akad jual belinya. Nah ini akan menyebabkan penuhnya keberkahan dalam uang yang kita pegang. Sehingga bisa mengerjakan asya katsirah, berapa perkara yang banyak dengan uang yang sama. Ya? Dalam kitab Tuhfatul Muhtaj dan Mu'nisul Jalis dijelaskan, wan najisu ma'khudun bi hukmi naqlil yadi anil ikhtisasi fa huwa ghairu mabi'in. Fa an-najis artinya barang-barang yang najis ini bisa diambil, dipindah haknya dari Zaid ke Bakar, dan Bakar bisa menerima uangnya dari hukum dari jalur apa? Raf'ul yad. Ayo. Wa in qabalahu juz'un minats tsaman. Maka itu bukan akad jual beli, raf'ul yad ini bukan akad jual beli. Wa in qabalahu juz'un minats tsaman, meskipun zahirnya pembeli nerima uang, penjual nerima barang. Begitu ya? Wa'lam anna najisa laisa bimalin. Anna najis ini barang ini bukan barang yang najis ini bukan termasuk dalam kategori harta yang bisa dimiliki oleh seseorang. Bukan termasuk harta. Sekarang satu orang punya pupuk kandang Z, punya pupuk kandang 1 sak, apakah itu miliknya Z? Tidak bisa. Cuman dia lebih utama daripada orang lain. Tapi tidak bisa dimiliki. Karena memiliki barang najis tidak, barang najis tidak bukan milikin. Yang bisa dimiliki itu kalau harta. Apa artinya harta? Segala sebarang yang bisa sah untuk diperjual belikan. Ayo. Fala yadkhulu tahta milki syakhsi aslan. Nah, tidak mungkin masuk ke dalam pemilikannya seseorang. Ayo. Wa yusamma ikhtisasan kal kalbi wasirjin. Seperti kalb muallam, anjing yang sudah dididik untuk jaga rumah atau untuk berburu hewan. Terus mau dijual anjing tersebut ke orang lain tidak sah.
tapi diangkat haknya dia dari anjing tersebut sah. Ya. Lakin yajuzu raf'ul yadi anil ikhtisasi bil mal. Ka an taqula irfa yadaka li an hadzal kalbi bi alfi dirhamin mathalan. Intaha Munisul Jalis. Dalam kitab Mughnil Muhtaj dijelaskan faidatun al-bai'u yanqasimu ilal ahkamil khamsah. Nah, supaya kita sebelum mengadakan akad jual beli kita tahu hukum-hukumnya berapa. Itu hukum-hukumnya mengadakan akad jual beli, dan ini bisa dikatakan 99,9% zaman sekarang semuanya mengadakan akad jual beli, meskipun barang yang sepele, makanan, minum, atau barang yang besar, mobil dan lain-lain. Begitu ya. Ala kulli halin, begitu di setiap keadaan apapun kita wajib tahu hukum-hukumnya dulu sebelum kita mengadakan transaksi tersebut. Ayo. Wahia al-wajibu wal haramu wal mandubu wal makruhu wal mubahu. Wal mubah, 5 hukum-hukumnya akad jual beli. Ya. Fal wajibu ka bai'il waliyyi malal yatimi idza ta'ayyana bai'uh. Misalnya Zaid ini sekarang punya ponakan, misalnya wali. Zaid ini punya anak kecil namanya Khalid. Lah Khalid ini punya harta. Kalau dibiarkan harta kayak gini nunggu dia besar 10 tahun, 15 tahun lagi akan rusak ini barang. Misalnya mobil dan lain-lain dibiarkan begitu aja, tidak dipakai selama 10 tahun ya rusak. Atau dipakai mau tidak mau rusak dengan pemakaian. Fa'ala kilal halataini, menurut Zaid yang lebih utama kalau mobil ini dijual, uangnya dibelikan misalnya rumah atau tanah, nanti waktu besar dikasihkan ke sini. Dan ini akan lebih menguntungkan. Akan lebih menguntungkan bagi siapa? Bagi anak tersebut. Hukumnya apa? Boleh. Ayo. Wa bai'il qadhi malal muflisi bi syurutih. Wa bai'il qadhi, hakim menjual harta seseorang, al-muflis. Apa muflis itu? Man zada dainuhu ala malih. Zaid ini punya uang 20 juta. Cuman punya utang sama Bakar, sama Ali, sama Khalid, sama Kini, sehingga totalnya utangnya 40 juta. Maka uangnya dengan utangnya lebih besaran utangnya. Fi hadhil hala, ini orang dinamakan dengan muflis. Man zada dainuhu ala malihi. Lah kemudian hakim mau menjual hartanya dia karena permintaan ghurama. Siapa ghurama? Orang-orang yang ngutangin ini meminta kepada hakim untuk menjual rumahnya dan lain-lain untuk bayar utangnya dia. Nah, maka hukumnya adalah wajib bagi hakim untuk memenuhi permintaan mereka dalam penyelesaian utangnya Zaid. Ayo. Wa ammal haramu ka bai'i habalil habalati. Nah, bai'il habalil habala. Begitu ya. Saya punya sapi ini tidak mau saya jual. Cuma kalau sapi ini punya anak, anaknya saya jual ke sampean. Begitu ya. Itu namanya bai'il habalil habala, di antara salah satu gambaran dari habalil habal yang akan kita bahas. Ayo. Wa ammal mandubu fakal bai'i bil muhabati. Bai'il bil muhabah. Sebetulnya barang ini harganya 50.000. Cuman anak ingin tujuannya tahu yang membeli ini kurang mampu, anak bilang berapa harganya 40.000. Dia ngira 40.000 dibeli langsung. Ini namanya bai' bil muhabah atau syira' bil muhabah. Z ini mau jual barangnya dengan harga mobilnya misalnya 20 juta rupiah. Ana tahu Z ini orang yang lagi butuhkan dana untuk berobat, untuk perkara-perkara yang penting ini, berobat atau makanan lain-lain. Kemudian Ana katakan kepada Z, ya Z, Ana beli mobilnya itu 25. Tujuannya adalah 20 untuk harganya, 5 jutanya untuk bantu dia. Ini namanya syira' bil muhabah dan jarang ada. Bukan ada, ini jarang, mungkin tidak ada, tidak ada. Sirrullah fil ard ini ada, cuma jarang ada. Tujuannya apa? Kalau kita ngasih dengan Z dengan jumlah yang 20 juta terus 5 jutanya kita jelas-jelasan bantu, kok itu nyinggung perasaannya dia. Oh juga dia mengharap antara dia sama Allah tidak ada satu pun yang tahu. Dalam hatinya Z, alhamdulillah ada yang beli lebih harganya. Dia tidak tahu kalau mau dibantu tujuannya. Begitu ya? Ini namanya bai' bil muhabah, syira' bil muhabah atau bai' bil muhabah. Begitu akan kita bahas semuanya ya. Wa bai'it ta'ami zamanal ghala'i wa nahwi. Wa ammal makruh. Wa bai' zaman ta'am. Waktu makanan lagi naik, harga sembako lagi tinggi, begitu dijual dengan harga murah. Kan Sayyidina Umar al-Muhdhar bin Abdurrahman Sagaf, beliau punya gudang untuk nimbun sebagian makanan. Kalau sudah harga di pasar itu naik tinggi, dijual murah sama dia. Kemudian ditanya, kenapa kamu jual murah di waktu sini sedangkan kamu juga tidak berhenti, tamunya butuh tamu.
Enggak, supaya aku bisa merasakan apa yang dirasakan fuqara masakin. Jadi artinya ada setelahnya beliau tiap hari beli ke pasar dengan harga yang tinggi juga sampai nama nanti. Itu gitu ya. Wa ammal makruhu fakabai'i duri Makkah. Yang jual rumah di Mekah. Itu gitu makruh. Karena di kota suci. Selayaknya orang bakal punya tempat di sana dibiarkan untuk ditinggalin. Ayo. Wal bai'i mimman aktsaru malihi haram. Ngadakan transaksi dengan orang yang sebagian besar uangnya dari uang yang haram. Selama kita tidak yakinin yang dibayarkan uang yang haram. Ayo. Au fihi haramun. Atau ada haramnya, nisbah haramnya 20%, 30%. Ini Z ini punya urusan jual beli dengan bank, juga punya urusan toko-toko, terus kebun-kebun, sawah-sawah, penghasilan lain-lain yang bersih-bersih itu. Itu ya. Walam yatahaqqaq annal ma'khudha minal haram. Nah, wa illa selama kita tidak yakin uang yang dibayarkan uang yang haram, wa illa haram. Ayo. Wa illa fa haramun. Nah, faidah. Perincian hukum mengadakan akad jual beli pada hari Jumat. Nah. 1. Sebelum adzan pertama. Sebelum adzan pertama, masih jam 10 pagi, mau mengadakan transaksi, boleh, hukumnya tidak makruh. Itu ya. Hukum mengadakan akad jual beli sebelum adzan pertama pada hari Jumat adalah boleh, kecuali bagi seseorang yang tempat tinggalnya jauh dari masjid, maka hukumnya makruh. Oh, mungkin antara dia sama masjid butuh 40 menit. Sedangkan sekarang memang betul belum adzan pertama, masih kurang 20 menit lagi. Cuma kan perjalanan butuh waktu. Begitu ya. Karena wajib baginya untuk berangkat sebelum adzan pertama agar dapat menunaikan sholat Jumat. 2. Setelah adzan pertama dan sebelum adzan kedua. Antara adzan pertama sama adzan kedua. Kalau di Indonesia mungkin jaraknya sedikit ini ya. Antara adzan pertama sama adzan kedua mungkin ukuran sholat 2 rakaat. Tapi kalau kita di Medina, Saudi secara global, antara adzan pertama sama adzan kedua setengah jam, 30 menit. Jadi adzan pertamanya sebelum masuk waktu. Kalau kita ditakdir umrah, insyaallah, usahakan kalau kita nyampe ke Medina atau ke Mekah, di situ adzan Jumatnya yang pertama sebelum masuk waktu. Bagaimana langkah kita di waktu itu? 1 dari 2. Kita taklid kepada Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan sholat Jumat secara khususnya boleh dikerjakan sebelum zawal di hari Jumat. Lah kita taklid kepada Imam Ahmad bin Hanbal, atau kita jangan ikut bangun. Muskilahnya satu masjid bangun, kita mau duduk sendiri tidak enak, ikut bangun kita tidak tahu apa yang kita kerjakan. Oke, jangan ikut bangun untuk sholat qobliyah karena belum masuk waktunya. Kita tunda nanti qobliyahnya kita sebelum khatib naik atau setelah sholat Jumat, baru kita sholat qobliyah. Gitu ya. Hukum mengadakan akad jual beli setelah adzan pertama dan sebelum adzan kedua pada hari Jumat adalah makruh. Makruh, ayo. 3. Setelah adzan kedua, hukum mengadakan akad jual beli setelah adzan kedua pada hari Jumat adalah haram. Khatib sudah naik, sudah mulai ceramah, masih saya jual, saya beli di luar. Ayo. Bagi seseorang yang diwajibkan atasnya untuk ini semua kalau orang yang akan mengadakan jual beli baik penjual atau pembeli adalah keduanya termasuk golongan yang wajib Jumat, seperti laki, orang laki mukim, tidak sakit dan lain-lain, orang yang merdeka bukan budak. Begitu. Lain hanya kalau perempuan atau musafir atau orang yang sakit tidak wajib Jumat. Ayo. Bagi seseorang yang diwajibkan atasnya untuk melaksanakan sholat Jumat kecuali darurat, maka hukumnya boleh. Seperti membeli kain kafan untuk mayit yang dikhawatirkan jasadnya akan berubah jika ditunda dalam mengkafaninya. Nah, ini dibutuhkan mendesak, maka boleh. Ayo. Perincian hukum di atas berlaku jika pihak penjual dan pembeli atau salah satu dari keduanya termasuk golongan yang wajib melaksanakan sholat Jumat. Seperti apa? Orang laki, semua dua-duanya orang laki, mukim dan lain-lain. Lain hanya kalau penjualnya orang laki, pembelinya perempuan. Sama juga, karena termasuk bantu kepada kemaksiatan. Meskipun dia tidak wajib Jumat, cuma bantu kepada orang yang wajib Jumat agar tidak sholat Jumat dikarenakan mengadakan transaksi sama dia. Bentuknya ya. Lain halnya dengan golongan yang tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Nah, seperti perempuan jual kepada perempuan, pembelinya perempuan, atau pembelinya musafir yang tidak wajib Jumat, penjualnya begitu juga, maka boleh. Ya. Maka boleh baginya untuk mengadakan akad jual beli di waktu kapan saja, meskipun setelah adzan kedua pada hari Jumat, misal penjual dan pembeli dari golongan wanita. Dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah dijelaskan,
Wa qad nassa asy-Syafi'iyyatu ala karahatil bai'i wa nahwihi qabla al-adzani tsani wal julusi lil khutbah idza kana ba'da az-zawal. Wa dzalika lidukhuli waqtil wujub. Ammal aqdu qabla az-zawal fala yukrahu wa hadhanil hukmani muqayyadani indahum bima idza kana al-aqidu la yalzamuhu as-sa'yu hina idzin. La yalzamu artinya tidak wajibkan berangkat sebelum masuk waktunya atau sebelum masuk waktu adzan yang pertama atau yang kedua. Li bu'dil masafah, karena jaraknya yang jauh. Begitu ya. Wa illa bi an kana la yudrikul jum'ata illa bi dhahabihi fi hadzal waqt fa yahrumu alaihi dzalikal aqd. Meskipun belum masuk waktunya, tapi karena dia wajib gerak dari rumahnya butuh 40 menit atau 30 menit untuk nyampe ke masjid karena rumahnya di akhir kampung sendirian. Maka sedangkan Jumat wajib bagi dia, maka wajib dia gerak sebelumnya. Di waktu itu juga haram bagi dia mengadakan akad. Ayo. Kewajiban mempelajari hukum akad jual beli.